Abu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus berserta jajaran Masjid Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda dan pemudi, anak-anak kami santriwan dan santriwati yang insyaallah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Ibu dan bapak, sesuai yang disampaikan oleh pengurus tadi, ambo menggantikan Al-Ustaz Dr. Hamdani Hamdi MPD karena kondisi beliau sekarang lagi di Jambi, Bu. Ya. Jadi beliau langsung minta tolong untuk mengisi di masjid ini. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak, kalau seandainya kita ditanya tentang musibah yang terbesar itu apa? Di antara kita mungkin ada menjawab, musibah yang terbesar itu adalah ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Ya, Bu. Kehilangan ayah kita, kehilangan ibu kita, kehilangan suami kita, kehilangan istri kita, dan bahkan kehilangan anak-anak kita. Dan ada juga di antara kita yang menjawab, bapak dan ibu, kalau kita ditanya musibah yang terbesar itu apa, pasti di antara kita ada yang menjawab musibah yang terbesar itu adalah ketika kita kehilangan harta benda kita. Uang ratusan juta di ATM melayang, kendaraan hilang, rumah hangus. Ibu dan bapak, itu menurut pandangan dunia. Bagaimana menurut pandangan akhirat? Kalau seandainya pertanyaan itu akan ada seperti itu, apakah jawabannya akan sama? Tentu tidak. Sesungguhnya ibu dan bapak, musibah yang terbesar itu adalah ketika kita jauh dari Allah. Banyak di antara kita, ibu dan bapak, saudara-saudara kita tidak memahami, tidak mengerti bahwasannya ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesungguhnya musibah yang terbesar dalam kehidupan kita. Kenapa seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dikatakan musibah terbesar, Pak? Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ketika seseorang kehilangan orang yang dia cintai, yang mungkin kerugian hanya ketika di dunia. Ketika kita kehilangan harta benda kita, itu mungkin hanya kerugian kita sama hidup di dunia. Maka ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Judul tausiah kita pada hari ini adalah 3 di antara golongan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak, bukan saja orang-orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala bukan saja orang-orang yang dalam kehidupannya sehari-hari melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga di antara orang-orang yang salat tapi tergolong sebagai manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rajin berjamaah, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tergolong kepada orang-orang yang jauh dari Allah. Itu yang kita bahas, Ibu. 1, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu banyak berbicara tanpa mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Sesungguhnya orang yang banyak berbicara tanpa berzikir kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab kerasnya hati. Dan orang yang memiliki atau orang yang keras hati, kata Rasul, itu adalah di antara orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Ibu dan Bapak, dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Baihaqi itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang keras. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ada di antara kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak, masih ada di antara kita tidak bertegur sapa. Lalabi saparo berjalannya bulan suci Ramadan atau ibadah puasa yang kita karajokan, masih ada di antara kita di hati kita memiliki rasa dendam kepada saudara kita, memiliki rasa benci kepada saudara kita, rasa dengki kepada saudara-saudara kita. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi sebab rusaknya nilai ibadah kita kepada Allah, Ibu dan Bapak. Apalagi sampai karena kita benci kepada saudara-saudara kita, kita membicarakan kejelekan-kejelekan saudara kita, membicarakan keburukan-keburukan saudara kita. Itu akan sebab menjadi rusaknya nilai ibadah puasa kita, Ibu dan Bapak. Jangan sampai ibadah puasa yang kita karajokan hanya sekedar mendapatkan rasa lapar, jorasora hawi. Kam shaimin laisa lahum siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak di antara kita nambah puasa Bapak dan Ibu, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa, ilal ju' wal atas, kecuali apa yang kita dapatkan hanya sekedar rasa lapar, jorasora hawi. Padahal di bulan suci Ramadan Allah telah janjikan bahwasannya nilai setiap ibadah yang kita karajokan itu Allah akan lipat gandakan nilainya. Maka Ibu dan Bapak, kita harus berhati-hati dengan hati. Apa di antara ciri-cirinya orang yang memiliki hati yang karet? Ketika diberikan nasihat, ditunjuan nambana, ya, lajales salah ditunjuan di nangkete atau samogadang, kadang-kadang tidak menerima, Bang. Seolah-olah dia tidak mau untuk diajar. Nah, makanya Ibu dan Bapak ikut di antara orang-orang yang memiliki hati yang karet. Seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim apa? Kita terima masukan orang tua. Kemudian baru kita analisa, kita pahami dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, hati itu merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan awak.
Kalau hati itu buruk, hati itu bermasalah, maka tubuh kita yang lainnya ikut akan menjadi bermasalah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadahal jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbun. Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau baik darah di dalam tadi itu, yang segumpal darah itu, maka akan menjadi baiklah tubuh kita yang lainnya. Tetapi ingat, ketika segumpal darah tadi itu buruk, maka ikut akan menjadi buruklah tubuh kita yang lainnya. Ala wa hiya qalbun. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Di dalam ilmu psikologi juga dijelaskan, bahkan ditekankan hadis ini. Di dalam jiwa yang kuat, maka akan terdapat tubuh yang kuat, walaupun tubuh itu sakit. Aku ulang sekali lagi, di dalam jiwa yang kuat, maka akan terdapat tubuh yang kuat, walaupun tubuh itu sakit. Tetapi di dalam tubuh yang sakit, di dalam jiwa yang sakit, di dalam jiwa yang tidak kuat, belum tentu akan terdapat tubuh yang kuat, walaupun tubuh itu sehat. Artinya ibu dan bapak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melaksanakan suatu kegiatan, baik itu beribadah kepada Allah maupun kegiatan di luar ibadah, ibu dan bapak, kalau seseorang itu memiliki jiwa yang kuat, memiliki jiwa yang kuat, walaupun tubuh yang sakit, pasti kegiatan itu pasti akan tetap terlaksana. Akhirnya aku bertanya ke ibu dan bapak, nan rajin kadang-kadang gini kok untuk kondisi saat gini kok nan tua-tua nan muda-muda, nan tua-tua kaki nan lah mulai goyang berjalan, mata nan lah mulai kurang menampak, tetapi jiwa nan lai kue bapak dan ibu tak kau juga untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah Allah. Tapi cuba cari nan muda-muda, punya fisik nan kuat, balari kalau 10 putaran lapang bola taruh, tapi musaji yang jaraknya hanya 10 meter, 6 meter, tidak tak kau. Artinya apa? Fisik tidak menjamin seseorang untuk bisa melaksanakan aktivitas itu, terutama adalah beribadah kepada Allah. Ibu dan bapak, bukankah kita melihat bagaimana sejarah Ummi Maktum, sahabat Rasul? Sahabat Rasul dan butuh, tapi berusaha untuk datang ke musaji untuk berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kalau kondisi tidak memungkinkan, karena tidak bisa mencari, ya. Tapi dekarano hati nan lai kue, Ummi Maktum selalu hadir berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki hati yang lunak dan tidak memiliki hati yang keras, dan selalu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita melunakkan hati kita, ibu dan bapak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tipsnya. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki, ibu dan bapak, mengadu kepada Rasul, ya Rasul, hati ambo rasanya kareh bana ya Rasulullah. Maka kata Rasul, mau tak kamu saya tunjukkan tipsnya, bagaimana supaya hatimu bisa menjadi lunak? Kata Rasulullah SAW, berbagilah kamu kepada para fakir dan miskin. Kemudian yang kedua, kamu usaplah kepala anak yatim, atau santuni kapan perlu anak yatim itu. Dan kemudian yang ketiga, ibu dan bapak, tambahannya untuk melunakkan hati kita adalah
perbanyak beristighfar di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah, tidak luput dari kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Ya, kadang dosa mato, kadang dosa lisan awak, kadang dosa perbuatan tingkah laku kita yang tanpa kita sadari telah menyinggung saudara-saudara kita. Maka perbanyak beristighfar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, siapa di antara golongan orang-orang yang jauh dari Allah? Kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pilih, orang-orang yang paciki. Siapa yang dimaksud orang-orang yang bakhil? Orang yang bakhil di situ adalah orang-orang yang tidak mau bersedekah, orang-orang yang tidak mau berinfak. Orang-orang yang bakhil, mereka akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Kerugian yang mereka dapatkan di dunia, pertama, orang-orang yang bakhil akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasul, orang-orang yang bakhil itu akan dijauhi oleh manusia. Dan yang terakhir, kerugian di akhirat yang akan didapatkan bagi orang-orang yang bakhil itu, Allah Subhanahu wa taala akan jauhi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita berikan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, yakin dan percaya bahwasanya Allah akan ganti. Bukankah kata Rasulullah SAW, tidak ada hari-hari yang dilalui oleh manusia kecuali ada dua malaikat yang turun, dan dua malaikat kau berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat yang pertama kepada Allah? Ya Allah, ganti ya Allah, ganti harta orang-orang yang telah bersedekah, ganti harta orang-orang yang telah berinfak. Tetapi malaikat yang kedua berdoa kepada ibu, buruk doanya kepada orang-orang yang bakhil. Apa doanya? Ya Allah, binasakan ya Allah, binasakan harta orang-orang yang bakhil, binasakan harta orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau bersedekah, orang-orang yang tidak mau berinfak. Maka ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah sejarah telah mengatakan bagaimana Qarun laknatullah alaihi ditimbun haratonya ke dalam bumi Allah, bahkan basamo diri Qarun itu sendiri. Karena apa? Karena Qarun bakhil, karena Qarun pelit, Qarun tidak mau bersedekah, Qarun tidak mau mengeluarkan zakat. Maka ibu dan bapak, sejarah ini adalah menjadi ikhtibar seharusnya dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita tidak bakhil dalam terhadap harta kita. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal sekecil-kecil sedekah itu adalah dengan apa, Bu? Senyuman. Ya, dengan senyuman. Kepada siapa kita senyuman? Kepada saudara kita. Tetapi kalau lewat kota infak, ibu dan bapak, ajam senyum lo bapak. Kalau lewat kota infak, karo saku, masukkan ke dalam kota infak. Yang dimaksud sekecil-kecil sedekah itu adalah dengan senyuman, itu adalah dengan saudara kita. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa golongan orang-orang yang jauh dari Allah? Yaitu adalah orang-orang yang sholat. Siapa yang dimaksud orang yang sholat, tetapi sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, tidak dapat mencegah perbuatan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari sholat itu tidak mereka dapatkan terhadap perilaku mereka setelah sholat. Ya, ini justru bukan semakin dekat kepada Allah, tetapi justru semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibu dan bapak, bukan berarti kita lebih baik tidak sholat. Artinya kita harus berusaha
bagaimana supaya sholat kita itu menjadi betul-betul berdampak terhadap perilaku dan perangai kita setelah kita melaksanakan ibadah sholat. Kenapa orang-orang yang sholat itu tidak dapat mencegah perbuatannya dari keji dan mungkar? Karena tujuan dari sholat itu tidak tercapai. Apa tujuan sholat? Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sufi mengatakan, sholatlah kamu sebelum sholat, sholatlah kamu ketika sholat, dan sholatlah kamu sesudah sholat. Apa yang dimaksud sholat sebelum sholat? Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, hal yang harus kita perhatikan adalah penentu ibu dan bapak. Sahnya sholat kita tergantung kepada pokok. Apa itu? Seperti wudhu kita, kesucian kita. Sahnya sholat seseorang dilihat bagaimana wudhunya, ya bu. Kalau wudhu kita tidak sah, maka sholat otomatis batal dan tidak sah. Makanya kita harus perhatikan bagaimana cara berwudhu yang benar, yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang kedua, sholat ketika sholat, inilah yang dimaksud, kekusukan kita ketika melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana untuk mencapai kekusukan itu? Di antaranya adalah bacaan sholat, tolong dibaca ketika sholat. Kapan perlu kita tahu makna dan arti dari bacaan sholat kita, sehingga kekusukan itu akan kita dapatkan Bapak dan Ibu. Kemudian, walaupun kusuk itu tidak menjadi sebuah kewajiban di dalam sholat, tetapi hal ini merupakan penting dalam sholat ibu dan bapak. Apa yang harus kita gapai di dalam kekusukan itu? Kualitas nilai daripada sholat kita ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah. Maka kekusukan itu perlu. Bukan berarti orang yang tidak kusuk dalam sholatnya tidak sah. Bukan itu. Artinya nilainya di sini, ya. Tentu orang yang lebih kusuk, tingkat kekusukannya lebih tinggi, tentu nilainya pun lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu kusuk dalam sholat ibu dan bapak. Kita di dalam musajiko, kualitas kita berbeda-beda ibu dan bapak. Ibu dan sekelompok di situ mungkin tingkatkan kekusukannya di atas daripada awak, dan bahkan ada mungkin sejajar dan mungkin ada jauh di bawah awak. Jadi masing-masing awak itu tingkat kekusukan awak mungkin bervariasi dan berbeda-beda. Tetapi kita berusaha untuk selalu khusuk di dalam sholat. Dan yang terakhir, sholat ketika atau setelah sholat yang dimaksud adalah ketika kita setelah melaksanakan ibadah sholat, ini yang dimaksud. Ada dampak daripada sholat itu ibu dan bapak. Sikap dan tingkah laku kita setelah kita melaksanakan ibadah sholat, tidak ada lagi yang bersikap dan bertingkah laku terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak, mungkin itu saja pengajian kita pada malam hari ini kok. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan itu ibu dan bapak. Amin. Allahumma amin. Dan kita termasuk orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terkhusus bagi diri ambo sendiri. Mudah-mudahan dapat kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf atas segala penyampaian dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.